Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita masuk sesi kedua. Masih seputar teori. Namun saya akan lebih peringkas karena nanti yang jadi inti bahasan kita nanti tips khutbahnya. Walaupun tips khutbahnya ada poin-poin penting saja. Kita masuk adab di hari Jumat. Ini khotib juga lakukan. Karena khotib mesti melakukan ini juga. Dibaca. Ada di hari Jumat pertama mandi Jumat. Nah, berarti seorang khotib ataupun jamaah wajib diperintahkan untuk mandi Jumat. Walaupun hukumnya di sini sunnah, tidak sampai wajib menurut jumhur ulama. Seandainya tidak sempat mandi Jumat, tetap khutbahnya sah. Jamaah juga tidak dianggap sholat Jumatnya tidak diterima gara-gara tidak mandi Jumat tadi. Dalilnya lihat di bawah. Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdalu. barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu baik, dan barang siapa yang mandi, maka itu lebih utama. Ya, siapa yang mandi maka itu lebih utama. Terus Kedua, membersihkan badan dari kotoran dan bau yang tidak enak. ya, dari Salman Al-Farisi. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nah, lihat dulu. Membersihkan badan. Jadi tadi kan khotib itu termasuk jamaah mandi Jumat. Nah, ini diusahakan badan-badan bau yang tidak enak dihilangkan. Dalilnya berikut ini. Langsung arti. apabila seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak dan harum-haruman dari rumahnya, kemudian dia keluar rumah, lantas dia tidak memisahkan di antara dua orang, kemudian dia mengerjakan sholat yang diwajibkan, dan ketika imam berkhutbah dia pun diam, maka dia akan mendapatkan ampunan antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya. Nah, di situ disuruh lihat, disuruh mandi, bersuci semampunya. Lalu situ ada catatan lagi memakai minyak dan harum-haruman. Ya, jadi memakai minyak wangi. Ya, kemudian ia keluar rumah. Jadi sudah persiapan minyak wangi. Maka khotib kalau bisa punya minyak wangi sendiri. Ya minimal kispray lah. Ya. Tiba-tiba orang Remason ya. Itu gak minyak wangi gitu. Ya. Terus lantas ia tidak memisahkan di antara dua orang. Ini jamaah ini. Kalau datang telat ya sudah tempat duduknya di belakangnya di belakang. Jangan langkai orang lain. Kemudian masuk tengah-tengah gitu. Menyesatkan jamaah. Jadi sesak itu tadi tempat duduknya gitu. Dan ketika imam berkhutbah ia pun diam. Ya, ini aturan untuk jamaah. Dia pun diam. Maka ia akan mendapatkan ampunan antara Jumat yang satu dan Jumat yang lainnya. Terus ketiga. Memakai pakaian Pilih pakaian terbaik. Rasul itu punya pakaian khusus untuk khutbah Jumatnya dan khutbah Idnya. Ya, jadi ada pakaian khusus. Yang gak mesti pakai jubah juga, yang penting rapi saja gitu. Mau pakai batikan juga nggak masalah. Ya kan? Apik itu batik tuh. Apik, koko itu. Atau putih juga pakaian terbaik. Nanti ada di sini penjelasannya, ada pakaian warna putih bisa digunakan. Ya, coba dilihat hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ilbasu min siyabikum al-bayadha fa innaha khairu siyabikum wa kafinu fiha mautakum. pakaian putih karena pakaian seperti itu adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah mayit dengan kain putih pula. Baik, disuruh pakai pakaian warna putih. Jadi kalau mau pakai untuk khutbah Jumat bisa memilih pakaian putih. Namun pakaian yang lain boleh. Terus yang keempat. Memotong kuku dan merapikan rambut termasuk kumis. Ya, merapikan rambut, kumis, potong kuku, sunnah Jumat. Ya, kuku dirapikan, ya, rambut demikian, termasuk kumis. Terus kelima. Lebih awal ke masjid. Lebih awal ke masjid. Kecuali khotib. Kalau khotib, dia datang ketika mau naik mimbar saja. Dia tidak mesti sholat tahiyatul masjid. Itu khotib ya.
Jadi dia datang, khutbah jam 12 tadi seperti kita sebut. Ya sudah, dia 12 kurang 10 atau 12 kurang 5, dia datang, nunggu. Sudah disuruh maju langsung. Biasanya kan ada dari panitia masjid ada pengumuman gitu. Ya. Dia lebih awal ke masjid ini untuk jamaah. Tapi kalau khatib nanti ketika mau giliran maju untuk khutbah saja baru dia itu maju. Nah, dari Abu Hurairah. Taib, lihat hadisnya langsung artinya. Siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, maka dia seperti berkurban dengan unta. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kedua, maka dia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka dia seperti berkurban dengan kambing unggas yang bertanduk. Siapa yang berangkat Jumat di waktu keempat, maka dia seperti berkurban dengan ayam. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kelima, maka dia seperti berkurban dengan telur. Lihat ya urutannya ya. Kalau datang lebih awal, berkurbannya dengan apa? Unta. Di waktu kedua berkurban dengan sapi. Di waktu ketiga berkurban dengan kambing. Di waktu keempat berkurban dengan ayam. Di waktu kelima berkurban dengan telur. Berarti kalau dari sisi kurban ini para ulama pakai dalil ini. Unta lebih utama daripada sapi, daripada kambing. Kalau ayam dan telur tidak bisa jadi kurban. Terus itu tadi makin awal ya, lebih datang awal lebih bagus, kecuali bagi siapa? Khatib. Ya, terus yang keenam. Salat 2 rakaat ketika masuk masjid. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, Sulaim al-Ghatafani datang pada hari Jumat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Ia masuk dan langsung duduk. Beliau pun berkata pada Sulaim. Sebentar, saya baca ini dulu. Mohon. Lihat, Sulaik al-Ghatafani datang pada hari Jumat. Dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Ini Nabi lagi naik mimbar nih, sudah naik mimbar. Ia masuk dan langsung duduk. Beliau pun berkata pada Sulaik, "Ya Sulaik, kum." Karena dia baru duduk sebentar, belum sholat tahiyatul masjid. Kum, berdiri, Sulaik. Farka rakaataini, lakukan sholat 2 rakaat, yaitu apa? Sholat tahiyatul masjid. Wa tajawwaz fihima. Namun karena imam sudah naik mimbar, cukup sholat tahiyatul masjidnya apa? Diperingkas. Wa tajawwaz fihima, summa qala idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imam yakhthub falyarka rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Jika salah seorang di antara kalian itu menghadiri salat Jumat dan imam itu berkhutbah, tetaplah kerjakan salat sunnah 2 rakaat dan persingkatlah. Yang keenam ya. Jadi tetap lakukan sholat 2 rakaat ketika masuk masjid. Sekarang biasanya jamaah datang, azan lagi berkumandang. Kalau azan lagi berkumandang, tetap sholat tahiyatul masjidnya ketika azan. Kenapa didahulukan? Agar bisa sempurna mendengarkan khutbah Jumat. Terus itu tadi tahiyatul masjid yang ketujuh. Diam ketika khutbah Jumat. Untuk siapa? Jamaah. Ya, jamaah diam. Coba lihat dalil-dalilnya berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghauta." Jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, khatib sedang berkhutbah, sungguh kau telah berkata sia-sia. Terus namun pembicaraan satu arah masih dibolehkan, seperti misalnya khatib mengingatkan jamaahnya yang ribut atau khatib mengingatkan jamaah yang belum sholat tahiyatul masjid. Khatib boleh saja mengingatkan jamaah yang ribut. Yang penting pembicaraannya satu arah. Atau khatib mengingatkan jamaah yang belum sholat tahiyatul masjid seperti Sulaik tadi. Tapi yang paling urgent di sini kalau saat ini ya, itu biasanya anak-anak ribut. Apalagi kalau masjidnya di tengah kota. Terus yang punya sekolah di samping itu sholatnya di masjid besar ini.
Biasa anak-anak satu kumpulan tuh di pojok sana sendiri itu, ribut di sana itu seketika khutbah Jumat. Tugas khatib bagaimana? Boleh nggak diingatkan? Boleh tidak? Boleh. Dia hentikan khutbah bisa sebentar. Dia lagi ini ya menyampaikan terus pada anak-anak yang ribut di belakang, tolong diam dulu. Ini sedang khutbah. Kalau enggak besok gak usah berangkat gak apa-apa. Gitu. Kadang harus ada kalimat kayak gini. Kalau enggak itu ribut terus di pojok sana itu. Ya, harus diingatkan. Bisa kalimat-kalimat seperti ini kan satu arah. Yang penting dia nggak balas, dia bilang gini Pak Ustadz gitu. Masalah yang jamaah di belakang itu. Timbal balik nggak boleh. Satu arah kan ini. Ya dia yang di belakang, tolong diam. Satu arah. Bisa juga dari jamaah yang ingatkan khotib bisa. Salah baca ayat, innal insana lafi khusrin, lupa lanjutannya si imam itu. Nah, ada jamaah langsung innal insana lafi khusr. Oh iya, innal insana lafi khusr. Nah, boleh. Satu arah. Gitu ya. Berarti kalau datang, misalnya jamaah baru datang, dia ucapkan salam, assalamualaikum, boleh nggak jamaah sama jamaah? Nggak boleh. Kenapa? Bukan, sudah dua arah toh. Waalaikumsalam. Piye kabare Mas? Nah, masalah lagi. Nah, malah nanti lanjut, gak boleh. Sudah dua arah kan? Satu arah saja boleh. Terus. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, baca artinya langsung. ada seorang anak Badui mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu beliau sedang berkhutbah Jumat. Dia berkata, wahai Rasulullah, hewan ternak pada binasa. Nah, itu dari jamaah ngomong pada Rasul. Hewan ternak sudah binasa nih, pada mati karena hujan belum turun-turun. Maka sahabat ini ngomong, wah Rasulullah, berdoalah pada Allah, turunkanlah hujan, supaya Allah turunkan hujan. Lantas Nabi SAW mohon pada Allah. Tapi ada saran dari jamaah, boleh seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tadi adab ya, adab hari Jumat. Sekarang adab umumnya. 1. Disunahkan membaca surah Al-Kahfi pada malam dan hari Jumat. Nah, ini sudah tahu ya. Ini dalilnya, keutamaannya akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Terus kedua, disunahkan memperbanyak doa pada hari Jumat. Nah, memperbanyak doa pada hari Jumat. Bahkan di sini dianjurkan boleh memilih waktu. Kata Imam Nawawi di halaman selanjutnya saya sebut. Ada Imam Nawawi dari dalam Al-Azkar, boleh berdoa itu sepanjang hari Jumat dari pagi sampai sore. Milih waktu yang ada. Gunakan itu untuk memanjatkan doa. Terus yang ketiga, disunahkan bersolawat pada malam dan hari Jumat. Disunahkan bersolawat pada malam dan hari Jumat. Ya. Nah, sekarang kita masuk intinya ini. Khutbah Jumat itu singkat. Lihat materinya. Khutbah Jumat itu singkat. Singkat ini bukan berarti sangat-sangat singkat, bukan tadi penuhi rukun saja. Bu ada isi gitu loh. Khutbah itu singkat. Nanti pengertiannya kita lihat dari Jabir. Dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW la yutilul mau'idha yaumal jum'ati inna ma hunna kalimatun yasiratun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memberi nasihat ketika hari Jumat tidak begitu panjang. Kalimat yang beliau sampaikan adalah kalimat yang singkat. Nah, kalimat yang singkat. Nanti ada pengertiannya di selanjutnya. Lihatlah contoh pula. Lihatlah pula contoh sahabat yang mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Wa'il berkata, langsung artinya, Ammar pernah berkhutbah di hadapan kami, lalu dia menyampaikan isi khutbahnya dengan singkat. Tatkala beliau turun dari mimbar, kami mengatakan, wahai Abu Yakzan, sungguh engkau telah berkhutbah begitu singkat. Coba kalau engkau sedikit memperlama. Nah, dibilang kamu kok khutbah terlalu singkat. Coba perlama lagi terus. Kemudian Ammar berkata bahwa ia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna tula sholati rajuli wa qisar khutbatihi
ma'innatun min fikhihi fa'atilu sholata wa aksirul khutbata fa inna minal bayani sihra. Sesungguhnya panjangnya solat seseorang dan singkatnya khutbah merupakan tanda kefakihan dirinya, paham akan agama. Maka perlamalah solat dan buat singkatlah khutbah, karena penjelasan itu bisa menyihir. Maksudnya membuat orang terpukau, ya. Inna minal bayani sihra fa inna minal bayani sihra. Sesungguhnya penjelasan itu bisa buat orang terpukau. Namun di sini saran Nabi apa? Dibuat singkat. Singkat itu tanda fakih. Kalau kita itu banyak ngomong itu tanda orang pinter. Kalau Nabi itu dibuat singkat, isinya itu ada, itu tanda fakih. Itu tanda paham agama. Jadi ada bicara banyak itu ada waktunya. Kalau bisa persingkat kan berarti dia tahu apa yang mesti disampaikan kan? Ya. Nanti akan saya sebutkan caranya gimana buat singkat itu. Kadang materi kita sudah buat panjang. Nah ini kayak contoh 3 yang di belakang saya sebutkan itu. 3 contoh ini panjang sekali itu. Tapi bisa kita buat apa? Singkat. Nah sudah. Saya perkirakan ini sudah 10 menit nih. Sudah, saya potong di sini. Mungkin saya mau sampaikan 10 poin, tapi cukuplah 5 poin saja. Sudah. Dia bisa ringkas itu. Oh ini yang penting aja nih, saya pilih. Gitu. Enggak usah bertele-tele panjang sekali. Wah, ini mumpung jamaah itu dengar. Mereka nggak pernah ini. Iya, jamaah itu punya waktu juga. Wah, ini kan panggung saya. Saya berhak ngomong, ente dengar aja gitu. Jamaah aja kok banyak protes. Iya itu panggung kamu, tapi orang itu ada waktunya untuk dengar. Kalau kita tuh malah langsung, wah mumpung dia dengar itu biar dia tahu ini yang benar bagaimana. Gitu. Ini belum selesai ini, iya, tapi sudah setengah jam kamu itu. Nah. Ada waktu buat singkat, tanda fakih itu. Ada poin-poin yang penting disampaikan, ada yang tidak perlu. Alhamdulillah. Makan. Di belakang langsung Pak Arana, langsung ke belakang aja, langsung ke belakang. Enggak langsung di sini ada, bawa ke belakang lagi. Ya, di belakang sana belum. Sini ada depan yang belum yang belum dapat naskah ya. Ke belakang. Ya. Zoom di ini mati kayaknya. Studio. Sudah? Baik, tadi sudah apa? Singkat. Ada lagi satu hadis lagi di bawah. Yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khutbah dan solatnya bersifat pertengahan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, sebagaimana disebutkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Kuntu usolli ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakanat solatuhu qasdan, wa khutbatuhu qasdan. Baca artinya. Aku pernah solat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu solat beliau bersifat pertengahan. Begitu pula khutbahnya. Nah, lihat maksud pertengahan ini ada keterangannya itu. Yang dimaksud? Yang dimaksud bersikap pertengahan di sini adalah tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat. Jadi jangan terlalu singkat. Untuk jadi orang yang selamat, ingat 4 nasihat ini. Berimanlah, ya, beramal solehlah, kemudian berdakwalah, bersabarlah. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan ya jadi khutbah yang manfaat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin innahu wasamiul alim. Singkat sekali. Iya, orang senang tapi terlalu singkat. Tambah lagi keterangan. Gitu ya. Itu pertama, khutbah singkat. Terus yang kedua di sini aturan khutbah lagi. Khutbah Jumat itu harus mudah dipahami dan kalau bisa dijiwai. Dipahami ya. Jadi yang berkhutbah itu dipahami. Jadi jangan terlek baca buku. Kelemahan itu para khotib itu cuma baca buku. Itu pun titik koma nggak nyambung-nyambung. Ya, sudah baca titik komanya salah lagi. Nanti saya akan ajarkan itu. Teks boleh, teks itu silakan pakai teks, monggo. Pakai teks itu boleh. Namun nggak terlek baca. Ya. Caranya gimana? Persiapan dulu sebelum naik. Ini misalnya darurat ya.
Kan paling 5 menit sebelumnya itu ada kesempatan kan, baca dulu singkat. Oh ini yang saya harus sampaikan ini. Sudah. Dia sudah baca apa yang dipahami tadi disampaikan. Teksnya itu cuma untuk memandu. Ada mungkin yang lupa, nggak apa-apa. Itu nggak aib. Jenengan nggak disuruh hafal loh, cuma pahami. Justru kalau hafal ngeblank di tengah, resiko bagi jenengan. Coba lihat itu, belum tahu kalau orang blank di tengah kan? Belum pernah tahu kayak gitu. Saya awal-awal khutbah dulu kayak gitu loh. Blank di tengah, gara-gara pede sekali pakai hafalan gitu. Apalagi sudah lihat jamaah di depan tuh orang-orang pintar semuanya. Ya Allah tadi itu dalil wis tak hafal kabeh ini, sudah saya hafal semua itu. Plek gitu. Itu komen saya tahu itu hadis riwayat ini ayat ini tahu semuanya. Pas maju belas nggak ada sama sekali. Nggak, coba lihat gimana resikonya itu. Maka bawa teks nggak masalah, malah lebih teratur, tek. Wah mantap itu, iya. Tapi dia nggak baca, dia cuma lihat saya gini-gini teksnya. Boleh. Nah ini, coba lihat. Ini ada tuntunan dari Nabi juga. Tuntunannya seperti ini, lihat dari Jabir. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata. Artinya langsung. Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berkhutbah, kedua matanya memerah. Suaranya lantang dan tampak marah, seolah-olah beliau memperingatkan tentara dengan mengatakan, musuh akan menyerang kamu pada waktu pagi, musuh akan menyerang kamu pada waktu sore. Ya lihat, kebiasaan Rasulullah SAW jika berkhutbah, ini contoh Nabi langsung nih. Kedua matanya ihmarrat ainahu, kedua matanya memerah, wa ala sautuhu, suaranya lantang. Jadi jangan, bapak-bapak, para jamaah sekalian, ingat di Jumat kali ini, wah, apa yang terjadi kalau jamaah kayak gitu? Lihat dengar, itu jelas sepakat itu. Pokoknya kita harus ingat Allah gitu, walaupun suaranya nggak ini sesuai intonasinya itu, wah masalah itu di jamaah itu. Ya, ini awal pelan dulu santai, satu kondisi langsung tak naik, ada diturunkan lagi, intonasinya ada. Variasi. Ada suasana lagi ceritakan perang, Nabi SAW berperang, lihat ini jamaah. Wah, itu yang tidur tadi bangun langsung, apa itu? Itu kan, langsung gitu, apa itu? Perang. Langsung bangkit, semangat. Ini dari awal sudah rindih, suaranya pelan, mic-nya sudah full ini suaranya ini. Bawa pas doyong, sudah aduh iki wes ya. Jamaah sudah dengar pertama itu sudah pandangan pertama sudah ngantuk tenan itu. Ada, Nabi contohkan ini. Ala sautuhu washtadda ghadabuhu. Kelihatan marah Nabi itu. Nanti apa maksud marah ini? Apakah perlu marah-marah itu? Nanti ada maksudnya. Hatta ka'annahu mundziru jaishin. Seakan-akan beliau lagi panggil pasukan perang itu. Sabbahakum wa masakum. Pasukan-pasukan pagi-pagi, pasukan-pasukan ini sore hari gitu. Lagi teriak pasukan. Ada waktu kerasnya ada intonasinya tinggi ada gitu. Nah, coba lihat keterangannya nih, Bo. Yang dimaksud hadis. Yang dimaksud hadis, tampak mata beliau memerah, suaranya lantang dan tampak marah adalah untuk menghilangkan kurang fokusnya hati saat mendengarkan khutbah. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan kurang fokusnya jamaah. Ya. Terus ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah, benar-benar terasa keutamaan dan pengaruhnya sehingga jamaah Jumat fokus mendengarkan nasihat. Nah, coba kalau tahu khutbahnya itu bagus, itu jamaah pada dengar itu matanya melotot semuanya itu. Ya. Tanda khutbahnya itu masalah, semua jamaah merunduk, merenung. Apa alias apa? Ngantuk. Itu membosankan itu artinya. Terus hadis ini dijadikan dalil bagaimana seorang khatib mesti menyatakan pentingnya isi khutbah yang ingin disampaikan sehingga suara ketika itu begitu lantang. Nah, jadi dia bisa sampaikan pentingnya sih para jamaah sekalian. Pada kesempatan Jumat ini saya akan menyampaikan bagaimana kita itu bisa selamat dari kerugian. Nanti akan ada poinnya akan saya jelaskan. Ya, awal dia jelaskan dulu isi khutbah itu apa. Lantas dia bisa sampaikan dengan suara lantang. Terus
Nantinya ada jeda yang perlu disesuaikan, ada nasihat untuk memotivasi dan ada nasihat untuk mengingatkan. Jadi ada situ untuk motivasi orang, ayo kita ke masjid, ada mengingatkan orang, hati-hati dengan zina, hati-hati dengan riba, hati-hati dengan berbohong, hati-hati sifat tidak amanat gitu. Jadi nggak semuanya yang baik-baik terus disampaikan, ayo kita ke masjid, ayo kita sholat, ayo kita zakat, jangan ayo-ayo terus. Juga ingatkan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu gitu. Adapun maksud tampak marah menunjukkan sangat pentingnya hal yang diingatkan. Jadi Nabi SAW lagi jelaskan penting di situ. Seakan-akan marah. Ya, saking menunjukkan pentingnya nasihat di dalamnya. Terus dalam riwayat lain, walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi. Tetapi beliau berbicara dengan pembicaraan yang terang dan jelas. Orang yang duduk menghadap beliau akan mudah menghafal perkataan beliau. Baik. Lihat ya. Namun beliau berbicara dengan pembicaraan yang terang dan jelas. Orang yang duduk menghadap beliau, ini jamaah ini lagi duduk nih menghadap ya, akan mudah menghafal perkataan beliau. Berarti perkataannya mudah dipahami. Maka nanti sesuaikan bahasa, yang ngertinya di situ kampung sini, dusun ini ngertinya basa Jawa, ya sesuaikan. Kalau itu kalangan intelektual, sesuaikan juga bahasanya. Jangan di kalangan intelek pakai bahasa wong desa. Nanti di kalangan kota, orang kota, bahasanya beda lagi. Nanti bawa ke kampung, dusun, desa, bahasanya beda lagi. Maka nanti dia pakai penjelasan, bapak-bapak kalau pergi ngarit itu, ngarit, ngertinya ngarit toh. Jangan bilang bapak-bapak kalau pergi ke kantor, mana orang kantoran sini semua tani, semua ini tani, buruh tani. Bapak kalau pergi ke kantor gini-gini, contoh pas gitu loh, sesuaikan lagi. Oh ini buruh tani semua ini. Ini buruh bangunan semua ini, tukang ini proyek semua ini, tukang bangunan semua ini. Pas. Kalau ini lagi di pasar ya para pedagang. Beri contoh lagi para pedagang itu. Itu ambil contoh yang sesuai. Jadi sehingga nasihat itu mudah dipahami. Orang yang duduk dekat beliau, di hadapan beliau, menghadap Nabi SAW langsung, ya, itu paham. Terus cara menjiwai adalah setiap yang ingin disampaikan hendaklah diamalkan terlebih dahulu. Nah, kalau bisa yang disampaikan itu sudah diamalkan, itu lebih menjiwai. Kalau dituntut untuk jujur berarti dia berusaha untuk jujur. Terus Allah Ta'ala berfirman, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Ya, ini peringatan Nabi SAW pada orang Yahudi, ini peringatan Allah pada orang Yahudi. Ya. Kamu itu sudah punya ilmu kok nggak diamalkan. Nah sekarang maksudnya sudah punya ilmu itu diamalkan itu bagaimana? Coba lihat keterangan di bawah. Ayat di atas tidaklah menunjukkan bahwa jika seseorang tidak mengamalkan yang ia ilmui, berarti ia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar secara total. Namun ayat tersebut cuma menunjukkan ketercelaan karena seseorang meninggalkan dua kewajiban. Karena perlu dipahami bahwa manusia memiliki dua kewajiban, yang memerintahkan atau mendakwahi orang lain dan mengajak pula diri sendiri. Yaitu memerintahkan atau mendakwahi orang lain dan mengajak pula diri sendiri. Kita punya dua kewajiban ya. Diri kita ajak, orang lain juga kita ajak. Terus yang kedua, jika seseorang meninggalkan salah satunya, jangan sampai ia meninggalkan yang lainnya. Yang sempurna memang seseorang melakukan kedua-duanya. Jika kedua-duanya ditinggalkan, berarti itu kekurangan yang sempurna. Jika hanya menjalankan salah satunya, berarti tidak mencapai derajat pertama, derajat kesempurnaan, namun tidak tercela seperti yang terakhir, yaitu derajat ketidaksempurnaan. Ya. Jadi ada dua. Kalau bisa sempurnakan diri sendiri, dakwahi orang lain. Yang tercela, pentingkan diri sendiri, nggak dakwahi orang lain, atau orang lain didakwahi, diri sendiri nggak dipikir. Harusnya dua-duanya. Terus perlu diketahui pula bahwa sifat jiwa tidaklah patuh pada orang yang berkata, namun tindakan nyatanya itu berbeda.
manusia akan lebih senang mengikuti orang yang mempraktikkan langsung dibanding dengan orang yang cuma sekedar berucap. Nah, manusia itu lebih senang pada orang yang praktek langsung daripada cuma ngomong. Kalau cuma ngomong saja tidak ada praktek, itu kadang tidak mau didengar. Dia ingatkan orang selingkuh, padahal dia habis selingkuh itu. Orang tahu tuh, satu dusun tuh tahu tuh, satu desa tahu itu. Padahal baru selingkuh loh itu wongnya. Coba kalau dia ngomong gimana coba? Hati-hati dengan zina. Ih, nggak tahu diri kan, dia bilang kayak gitu kan? Ih, nggak tahu diri dia itu. Pasti kayak gitu. Orang nggak mau dengar. Ya. Orang mau dengar itu kalau dia praktek langsung. Ya, dia ada prakteknya. Nah, ini penjelasan dari Syekh As-Sa'di. Penjelasan tadi ya. Al-Baqarah ayat 44. Terus dalam ayat lainnya disebutkan pula, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, disuruh lakoni dulu, baru kemudian sampaikan pada orang lain. Nah, terus itu sudah bekal kedua ya. Yang pertama tadi, apa tadi yang pertama? Khutbahnya singkat. Yang kedua khutbahnya gimana? Dipahami dan dijiwai. Dipahami berarti materinya itu dibaca dulu. Dan dijiwai itu artinya kalau bisa diamalkan. Kemudian yang ketiga sekarang, belajar dan bersikap hikmah sebelum menyampaikan khutbah. Ada dua hal, suruh belajar dulu. Dua hal ini ya. Apa tadi? Belajar artinya materinya dikuasai. Materi dikuasai gimana coba? Bisa dengan cara apa? Baca dulu. Ada apa lagi? Hafal. Ada lagi? Bisa dengar juga kan? Ada dengar ceramah orang terus dia hafal materi itu kan? Bisa mendengar dari orang. Dia punya modal itu. Daripada blank langsung bawa teks langsung maju ke depan. Langsung maju ke mimbar. Itu blank kan itu. Itu orang kalau saya bilang itu cari mati dia di depan itu. Iya, nggak punya persiapan apa-apa kok. Nekat aja maju. Makanya kalau nanti disuruh tes maju, baca dulu. Jangan cari orang cari mati di depan. Ini materinya dikuasai ini. Nah. Kemudian nanti ada dua lagi bersikap hikmah. Nanti hikmahnya saya akan beritahu. Terus. Sekarang kita lihat perkataan Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan. Nah, ini kaidah Ibnu Taimiyah kalau kita mau berdakwah 3 modal dimiliki. Falabudda min hadhihi salasah. Al-ilmu warifku wasabru, al-ilmu qabla al-amri wan nahyi. Kemudian warifku ma'ahu wasabru ba'dahu. Baca artinya. Orang yang ingin beramal ma'ruf nahi mungkar semestinya memiliki 3 bekal, yaitu 1. Ilmu, 2. Lemah lembut, dan 3. Sabar. Ilmu haruslah ada sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu di awal. Lemah lembut harus ada ketika ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu di tengah-tengah. Sikap sabar harus ada sesudah beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu di akhir. Ada ilmu, lemah lembut, kemudian sabar. Ilmunya itu harus ada di awal sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Lemah lembutnya itu ada ketika di tengah-tengah. Kemudian
sikap sabar harus ada sesudah, karena bisa jadi dia khutbah, dia sampaikan nasihat, belum tentu didengar dan diamalkan ketika itu juga. Ada yang punya waktu untuk ya bersabar sampai dengar itu mau menerima. Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan, langsung artinya, tidaklah seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melainkan ia haruslah menjadi orang yang berilmu atau faqih pada apa yang ia perintahkan dan apa yang ia larang. Ia juga harus bersikap lemah lembut, rafiq pada apa yang ia perintahkan dan ia larang. Ia pun harus bersikap sabar, halim pada apa yang ia perintahkan dan yang ia larang. Nah itu ada faqih, berilmu, ada rafiq, lemah lembut, ada halim, yaitu sabar. Itu harus ada. Terus Allah Ta'ala memerintahkan untuk berilmu dahulu sebelum beramal. Ilmu dulu. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Muhammad ayat 19. Maka ilmuilah atau ketahuilah bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampun bagi dosamu. Ya lihat, dan di sini diingatkan lagi jangan jadi ruwaibidah. Coba baca hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sayat ala nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiqu wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-aminu wa yantiku fiha ruwaibidah kila wa marwaibidah qala rajulun tafihu fi amril ammah." Tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Nah, sebentar, coba perhatikan biasa kekurangan khotib lagi itu saat khutbah dia agak kurang fasih dalam membaca hadis. Kalau kurang fasih dalam membaca hadis, mendingan tinggalkan saja, ya, langsung baca artinya. Tapi kalau ayat sebisa mungkin dibaca. Makanya tadi kalau baca ayat sebelumnya lihat ayat itu bacanya, cara bacanya gimana, biar nanti nggak kaku saat baca ayat nanti. Nanti dia baca fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini lagi dieja di depan gitu loh. Karena dia nggak tahu apa yang mau dibaca di depan. Makanya tadi ada persiapan. Maka tadi saya contohkan, kalau sudah biasa baca hadis, dia bacanya cepat. Sayati ala nasi sanawatun khada'atun yusaddaqu fihal kadhibu wa yukadzabu fihal sadiqu. Nah sudah biasa dengar, jadi spontan dia baca gitu. Namun kalau nggak biasa, sudah lompat aja. Itu nggak malu-maluin. Daripada baca terus salah-salah gitu loh. Ki mau apa menaiki Pak Khotib ini mau salah-salah hadisnya. Iya kan? Malu itu. Malu besar itu luar biasa. Apalagi kalau hadisnya panjang kayak gini, lama lagi gursa. Ini belum satu halaman loh ini. Itu ya sudah baca, 5 menit dia baca urung rampung-rampung. Sudah lompat. Ini nggak usah dibaca. Bacanya apa tadi? Artinya. Coba baca artinya. Tahun-tahun yang penuh dengan penipuan akan datang di tengah-tengah manusia. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidah berbicara. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Orang bodoh sok pinter. Namanya apa? Ruwaibidah, kata Nabi SAW. Maka kalau jadi khotib sudah sebatas ilmu saja yang disampaikan, nggak usah sampai meluas sana sini gitu. Nggak usah copot ayat ini, nggak tahu maknanya, tafsirkan sendiri. Nggak tahu hadis ini apa maknanya, bawakan sendiri, maksudnya nggak boleh. Sebatas dipahami aja. Oh ini ada keterangannya, ini apa ya? Maka kalau ada naskah orang, mending selamat kayak begitu daripada ditafsirkan sendiri. Terus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal dan amalan itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Ya, terus Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, jika seseorang membekali dirinya dengan ilmu, maka itu akan membuat lebih cepat mengantarkan kepada tujuan. Nah, kalau punya ilmu mau ceramah enak. Kalau punya ilmu mau berkhutbah juga enak orang dengar. Ya, terus kita diperintahkan untuk bersikap hikmah lagi sebagaimana dalam ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. An-Nahl ayat 125. Baca artinya.
Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah, disuruh hikmah. Apa hikmah? Lihat dulu contoh ini baru saya jelaskan hikmah. Hikmah itu apa? Coba dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, artinya langsung. ada seorang Arab Badui pernah memasuki masjid, lantas dia kencing di salah satu sisi masjid. Lalu para sahabat menghardiknya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tindakan para sahabat tersebut. Tatkala orang tadi telah menyelesaikan hajatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memerintah para sahabat untuk mengambil air. Kemudian bekas kencing itu pun disirami. Nah, lihat, yang bersikap hikmah di sini siapa? Sahabat atau Nabi? Nabi SAW. Nabi biarkan kan kencing tadi si Arab Badui tak? Setelah kencingnya selesai suruh siram kan? Taib. Berarti penyikapan Nabi itu hikmah. Apa hikmah? Coba lihat pengertian di bawahnya. Di antara pengertian hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang layak. Sikap hikmah berarti berbicara sesuai pada tempatnya. Saat waktu berbicara keras, maka berbicaralah keras. Saat waktu berbicara lemah lembut, maka berbicaralah lemah lembut. Saat waktu keras. Saat waktu mesti lemah lembut. Jangan disamaratakan semua, keras semuanya jangan. Khotbah kayak gitu juga. Saatnya lemah lembut, intonasinya turunkan. Ya, saatnya tegas. Jangan malah kalimat tegas nggak tegas gitu loh. Ini syirik gitu, bilang aja syirik tegas. Pak, ini syirik loh Pak. Kepiye? Gimana mau ini dengar? Ini syirik loh, ini di tengah-tengah kita ini, ingatkan. Nadanya agak tinggi dikit gitu. Namun kita ingatkan pelan-pelan. Nah, itu kan baru pelan-pelan kan? Nah, jangan namun kita ingatkan pelan-pelan. Wah, jangan, posisinya nggak pas nadanya itu. Nggak hikmah. Intonasinya diatur. Itu bagian hikmah juga. Tempatnya harus pas. Saat ngomong juga harus hikmah. Nah, sekarang tips intinya di sini. Tips khutbah Jumat 15 menit paling berkesan. Sebelum naik mimbar. Ini sebelum naik mimbar persiapan dulu. Jangan cari mati di atas mimbar. Ya, sudah saya bilang tadi kan. Ini bukan masukan mau semangat jihad. Aku wani pokoknya. Jangan bilang pokoknya kamu berani, enggak. Satu, niat karena Allah dulu, luruskan niat. Mau apa? Mau cari muka? Mau dibilang pintar ngomong? Ya, tujuannya apa kalau ini niat karena Allah berarti? Saya mau nyampaikan nasihat. Mau buat orang-orang itu sadar Allah yang beri hidayah. Mudah-mudahan dengan penyampaian saya nanti mereka mau dengar Allah beri hidayah itu. Bukan karena saya, namun karena Allah. Yang kedua, persiapan fisik. Apa? Olahraga dulu. Apa? Ya kalau ngantuk ya sudah tahu tadi pagi capek, istirahat dulu. Pakaian, apa pakaiannya? Tadi pakaian terbaik. Ya, apa tadi pakaian yang bagus? Putih. Sudah siapin. Ya, sudah ada persiapan. Nah, kadang pakaian itu juga penting untuk diperhatikan. Nanti tempatnya di mana? Kalau orang cocok dengar yang orang sarungan, pakai sarungan. Gitu. Jangan pakai jubah. Nanti dituduh macam-macam. Wah, iki nganggo opo meneh iki Mas e. Kalau tempatnya pas orang pakai batik sarungan, pakai itu pecisan putih atau hitam gitu. Maju. Orang lihat dari penampilan dulu. Wah, penampilannya apik kuwi. Wah, ini mantap ini khutbahnya. Itu aja sudah orang lihat. Tadi ada wangi. Mental lagi disiapkan, latihan kalau belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa mah jam terbangnya sudah tinggi, wes ngomong-ngomong wae gitu loh. Dia bisa kembangkan. Jadi kalau belum biasa latihan mental dulu, baca berulang kali. Gitu. Mungkin sebelum tampil 1 jam dulu ulang lagi, sampai mantap. Kalau sudah biasa mah naik aja langsung. Wes sudah biasa kok sudah apa. Kalau belum biasa jangan nekat-nekat, mental disiapkan. 3, persiapan ilmu dan materi, pakai persiapan. Ini penting. Pertama, materi sebisa mungkin disusun dengan memperhatikan kondisi umat. Tahu maksudnya apa?
Lihat ini sekarang lagi apa ini temanya ya? Akhir tahun. Ini akhir tahun. Mau Natal loh. Mau tahun baru kan? Bahas tema-tema akidah. Orang muslim tuh nggak usah niru-niru. Muslim ya muslim, tunjukkan identitasnya. Muslim kok gayanya wong kafir. Nah, itu. Tema ini saya ambil. Temanya apa berarti? Apa? Merakyat. Apa? Bukan mereka ulang tahun, tulis saja tasyabbu, larangan tasyabbu atau larangan meniru orang kafir, atau bahas lakum dinukum waliyadin. Nah, sudah tema itu kondisi umat. Jangan pas ini lagi bahas puasa, orang pas. Kok tiba-tiba puasa itu? Ketahuan dia lihat teksnya, tapi pas dia dapat teksnya puasa, bahas puasa, ya nggak pas. Iya kan? Nggak pas itu. Atau dia bawa tema global sekalian gitu, tapi tema yang orang jarang dengar juga, penting untuk dijelaskan. Bahas tentang sholat, hukum meninggalkan sholat, ada orang-orang yang meremehkan sholat gitu. Jika saat ini masa perayaan non-muslim, bisa diingatkan kaum muslimin tidak perlu ikut serta dan tidak perlu mengganggu. Jika mau dekat puasa Arafah, diingatkan tentang puasa sunnah tersebut. Jadi tergantung. Ini kondisi umatnya gimana ya? Di Gunung Kidul itu lagi banyak orang punya masalah utang. Berarti bahasa apa? Utang. Di Gunung Kidul baru saja kemarin itu ada yang mati gantung diri, bunuh diri. Berarti bahasanya apa? Bunuh diri. Wah, ada lagi di Gunung Kidul itu kasus selingkuh. Kemarin di tetangga desa saya itu berselingkuh. Bahas itu. Saat itu anaknya kiai, singgung aja nggak apa-apa. Kan kita nggak singgung orang, lagi singgung masalah. Sesuaikan kondisi umat, paham kondisi umat ya? Sehingga tidak monoton temanya. Para jamaah sekalian, kita bertakwa pada Allah. Setelah itu kita bersyukur. Khotib yang minggu lalu juga sama, itu nggak beda-beda. Kan nggak ada variasi. Apa jamaah bawa pulang tema, bawa pulang manfaat apa coba? Cuma gitu-gitu terus. Yang kedua, materi disusun lengkap. Kalau bisa disusun lengkap. Lalu dibaca berulang kali untuk memahami materi. Gitu. Kalau saya sarankan susun. Kalau enggak, ambil materi orang, pelajari itu. Diringkas-ringkas yang penting-penting saja. Kalau nggak bisa susun ya. Yang ketiga, materi diberi poin demi poin untuk menunjukkan garis besarnya. Jadi yang dibawa ke mimbar nggak usah teks panjang lebar, takutnya terlalu monoton. Cukup poin demi poin, gini. Jadi yang dibawa nanti di mimbar poin demi poin saja. Saya mau sampaikan 4 hal yang nanti membuat kita itu selamat dari kerugian. Surat Al-Asr saya membahas. Berarti yang saya sampaikan nanti selamat dari kerugian. Ada 4 poin. Berarti saya harus jelaskan tentang iman, amal, soleh, terus apa? Dakwah, terus apa lagi? Sabar. Jadi nanti dia urutannya jelas. Habis ilmu, apa tadi? Dakwah, ini amal soleh. Saya sampaikan amal soleh itu gini. Yang ini mungkin yang rinciannya dia sudah hafal. Terus habis itu apa? Dakwah. Habis itu apa? Sabar. Biar nanti nggak kelupaan poin ini. Nanti jangan-jangan nanti dia bingung. Iman dia bos panjang lebar sekali. Ternyata sudah 15 menit belum selesai. Poin ini gunanya biar materi dibatasi 4 ini saja dan nanti ingat-ingat waktu. Jadi yang dibawa tuh poin. Enggak dibawa begini. Bawa ke depan. Bawa maju terus. Baca lagi. Coba lihat, jadi susah dia. Poin-poin saja, nggak usah banyak-banyak kok. Mudah itu. Kalau memang ada ayat-ayat yang nggak dihafal, ya tuliskan aja, nggak apa-apa. Sehingga yang disampaikan nggak terlalu monoton baca gitu. Karena poin. Terus yang ketiga apa? 4 ya. Mencoba membaca materi dengan timer. Ada pakai jam ya. Hitung dulu. Ini saya baca ulang nih berapa menit ya. Saya baca ulang nih kok
30 menit. Oh, berarti kepanjangan toh. Nah, ringkas. Cukup nanti buat materi itu durasinya 10 sampai 15 menit. Nanti ada alasannya setelah ini. Terus jika materi terlalu panjang, dipotong materi itu saat lagi susun nih loh. Diedit. Biar apa? Oh, saya bawa sepantasnya saja, tidak perlu panjang-panjang. Nah, sekarang saat di mimbar. Senyum ikhlas, jadi tetap senyum, jangan grogi. Nah, itu biasanya sudah di panggung di depan itu. Aduh. Ketika mas itu mukanya sudah berbeda tuh. Aduh, memerah. Aduh, wow, timnya tegang, wah buyar semuanya ini, ambiar siang ini. Santai gitu loh, relax dulu. Apa kira-kira mau konsumsi apa sebelum naik itu paling enak apa coba? Biar nggak tegang itu apa yang jenengan senang? Apa? Ada sesuatu yang dikonsumsi mungkin ya? Apa? Kopi? Nah, kopi buat relax nggak? Sudah minum kopi. Teh? Ya sudah buat teh dulu deh baru naik gitu. Ada sesuatu lah yang disenangi dulu biar senyum ketika naik gitu. Jadi naik nyantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan santai sekali. Duduk, naik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak toh? Santai. Kalau dari awal sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tegang buyar itu ya. Hancur berikutnya itu sudah. Tunggu aja itu. Kalau ada musuhnya yang lagi dengar tuh, KO kowe, tobat. Kalau ada yang gak senang tuh bilang kayak gitu tuh, itu kan baru tahu kan, nah itu nanti. Jangan itu sudah ada persiapan dulu. Kalau sudah persiapan tadi matang itu ya, tadi persiapan matang akan santai dia. Terus yang kedua, pahami materi 100%. Ingat, paham. Bisa cukup menghafal dalil-dalil penting saja. Walau masih diperkenankan melihat teks, cukup pada poin-poin penting saja. Kayak tadi kan saya bilang, bawa poin-poinnya. Ditimbang-timbang dia sudah bawa teks panjang ini ya. Dia hitung ini, sudah 10 menit. Ini baru 5 poin, sudah saya cukupkan. 5 yang lainnya, mudah-mudahan di kesempatan yang lainnya kita akan bahas lagi. Kami cukupkan khutbah ini. Nah, sudah. Gitu. Jadi bisa diringkas. Yang ketiga, khusus khutbah Jumat sampaikan dengan lantang. Tadi sudah dijelaskan dalilnya kan? Ala sautuhu. Nabi SAW itu ala sautuhu, suaranya lantang. Yang keempat, jangan sampai berkhutbah dengan suara pelan yang menunjukkan tidak semangat sehingga membuat jamaah tambah apa? Ngantuk. Terus yang berikutnya, jangan terlalu panjang. Durasi khutbah maksimal yang bisa membuat otak jamaah mendapatkan ilmu adalah 10 sampai 15 menit. Ingat ini Bapak-bapak baik-baik nih, ingat jamaah. Berapa menit? 10 sampai 15 menit. Ditambah 2 penutup sekitar 2 sampai 3 menit. Lebih dari waktu itu jamaah sudah tidak fokus lagi. Paham? Jadi nggak usah buat panjang-panjang. Makanya pakai poin-poin tadi, perhitungkan ringkasnya gimana. Ya, ini penting loh, ini waktu ini loh. Karena jamaah sudah, capek sudah. Tahu kenapa jamaah saat khutbah Jumat itu sering ngantukan kenapa? Terlalu lama, membosankan. Apalagi kalau pegawai kenapa? Pegawai capek, siang waktu istirahat Ustadz. Saya sholat Jumat, sholat zuhur. Namun saya kan nggak biasa khutbah Jumat kecuali 1 minggu sekali. Itu waktu saya istirahat, belum makan siang nih. Sudah lama lagi setengah jam orang doa coba. 30 menit belum doa loh, jamaah sudah. Mungkin ada yang teriak-teriak tuh. Mungkin ada yang teriak lagi.
Pernah loh kayak gitu, ada kesuwen, ada yang teriak-teriak gitu, ada. Saking tahunya membosankan, terlalu lama. Dan ini yang bilang saya ini langsung pakar public speaking ini yang ngomong ini. Dia public speaker. Bang, dia public speaking di mana-mana. Mantan ini dia penyiar di salah satu stasiun TV. Terus saya sering tanya-tanya dia gitu. Kalau kamu ngomong bilang khutbah berapa lama gitu? Dia bilang, "Oh iya, memang pas waktumu itu dengan saya kalau ini." Perhatikan yang lainnya juga memang singkat kayak gitu. Khutbah. Ini bukan ceramah tausiah 1 jam. Ini lagi khutbah. Waktu. Ini misalnya, jenengan kan perhatikan jam ini, mudah-mudahan jam tepat waktu itu kan. Itu. Sudah 10 menit, sudah. Oh, sudah 15 menit, cukup. Demikian poin yang lainnya mudah-mudahan di kesempatan yang lainnya lagi. Atau memang dia sudah mepetkan itu pas dengan 15 menit itu untuk poin-poin yang ada tadi. Terus yang kelima, gunakan gestur yang dinamis tetapi tetap wajar dan natural. Dinamis itu artinya ya jangan monoton gitu-gitu saja. Ya. Terus yang keenam, yang ketujuh, gunakan suara yang dinamis, tidak monoton, dengan intonasi yang sesuai. Kondisi yang suaranya tinggi, tegas. Kalau perlu pelan, ada waktunya pelankan itu, nadanya turun lagi. Jadi nggak rata, terus nggak kencang, terus nggak. Khotib harus paham benar materi yang mau disampaikan. Itulah kenapa khotib harus paham materi yang mesti disampaikan. Terakhir, jangan sampai tidur saat mendengarkan khutbah Jumat. Ada kisah di sini. Ibnu Aun dari Ibnu Sirin berkata, mereka para sahabat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras, dijelek-jelekan, kamu ini tidur aja. Ibnu Aun mengatakan, saya bertemu lagi dengan Ibnu Sirin. Beliau pun bertanya, apa komentar sahabat tentang mereka? Ibnu Sirin mengatakan, mereka para sahabat berkata, orang semisal mereka yang tidur ketika mendengarkan khutbah seperti pasukan perang yang gagal, tidak menang dan tidak mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Nabi SAW telah memberi nasihat bagi yang mengalami kantuk saat mendengar khutbah, yaitu berpindah tempat. Tolong pindah tempat, nggak apa-apa. Coba lihat di sini. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jum'ati falyatahawwal ila maq'adi sahibi wa yatahawwal sahibu ila maq'adihi." Jika salah seorang di antara kalian mengantuk pada hari Jumat mendengar khutbah Jumat, hendaklah ia berpindah tempat ke tempat temannya dan temannya menduduki tempat duduknya. Berarti bergeser ke tempat lain boleh. Pindah gitu kan, nggak boleh ngomong kan, nggak boleh ngomong nah. Ya pindah langsung pindah. Kalau yang paham, mudah-mudahan paham. Nah sekarang waktu istirahat saya beri waktu sampai 10.30 dulu. Ya. Kita perhatikan teks yang ada berikut. Nanti teks lihat ya, teks itu ada muqaddimah, harus ada rukunnya, rukun tadi ya. Terus nanti lihat isinya. Kemudian khutbah kedua, terus doa. Nah, coba baca di situ, pilih salah satu yang mana yang dimaui. Nanti saya tunjuk saja. Baik, kita istirahat dulu. Saya kembalikan ke MC MPD.